Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam materi Oracle Database Fundamental. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian berkat doa dan support-nya. Hari ini, Alhamdulillah saya sehat kembali. Dan saya doakan juga pada rekan-rekan sekalian, semoga diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di modul sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memanipulasi data dalam tabel. Dan di modul sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan antar tabel tersebut. Atau dalam istilah database dikenal dengan istilah relasi. Dan istilah relasi tersebut kalau di dalam script query disebutnya adalah join. Oke, kita masuk ke dalam slide. Nah, tujuan dari pembelajaran ini harapannya yaitu bisa menggunakan perintah select untuk menampilkan data lebih dari satu tabel. Nah, istilahnya join. Nah, perintah join ini secara umum dibagi dua, yaitu inner join dan outer join. Inner join adalah menggabungkan tabel yang mempunyai data yang berpasangan, sedangkan outer join menggabungkan tabel yang mempunyai data yang tidak berpasangan, tapi tergantung pada tabel mana yang dijadikan patokan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang Cartesian tabel, yaitu menggunakan dua tabel atau lebih dalam penggabungannya. Nah, nanti kita bedakan perbedaan dari inner join, outer join, dan Cartesian tabel. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam materi ini kita menggunakan tabel yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu tabel produk, tabel pembelian, tabel supplier, kode pos, tabel pesan, dan tabel pelanggan. Nah, untuk memudahkan dalam pengerjaannya, nanti saya akan perbaiki dulu. Di sini ada nama kolom yang belum sesuai sama judul tabelnya, yaitu di tabel pembelian ada jumlah pesanan dan tanggal pesanan. Nah, itu kita ganti dengan jumlah pembelian dan tanggal pembelian. Oke, ini tabel yang diberikan tanda panah ini akan kita ganti nama kolomnya, yaitu dengan perintah alter table pembelian rename kolom jumlah pesanan to jumlah pembelian, alter table pembelian rename kolom tanggal pesanan to tanggal pembelian. Nah, untuk modul ini nanti akan saya upload juga di LMS, sehingga ada nanti tinggal copy paste ya. Oke, kita lanjutkan. Tabel yang sudah kita perbaiki sekarang seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Oke, ya. Oke, kita masuk ke konsep dari perintah join. Nah, perintah join ini adalah perintah berdasarkan standar SQL tahun 1999. Perintah join ini untuk semua script SQL menggunakan software database yang berbeda, scriptnya sama, yaitu untuk inner join itu ada natural join, ada using clause, ada join on. Untuk outer join ada left join, right join, dan full join. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu fungsi dari masing-masing join. Nah, secara logika join itu kalau dilihat dari penampakannya ini adalah berupa tabel. Di sini saya berikan
tabel pembelian dan supplier. Untuk tabel pembelian saya berikan juga 2 kotak, satu kotak berwarna merah dan satu kotak berwarna biru. Di tabel supplier pun ada 2 kotak, satu kotak berwarna biru dan satu kotak berwarna merah. Nah, 2 warna ini saya buat untuk memudahkan pengenalan antara isi tabel dan tabel penghubung. Nah, untuk kotak yang berwarna biru ini adalah tabel, ini adalah kolom penghubung antara pembelian dan supplier, di mana sebagai primary key-nya yaitu tabel supplier punya primary key yaitu ID supplier. Sementara di tabel pembelian ID supplier ini berlaku sebagai foreign key. Sehingga ketika suatu tabel mempunyai dua kolom yang saling berrelasi, maka itu disebut dengan join. Atau dua tabel yang punya nama kolom yang sama, dua tabel tersebut bisa dijoinkan atau direlasikan. Nah, sehingga ketika menggunakan perintah join, kita bisa mengambil data dari masing-masing tabel. Contohnya, yang warna merah itu di tabel pembelian, kita bisa mengambil, sebetulnya bisa mengambil data apapun di tabel pembelian. Nah, untuk contoh di sini saya ambil di tabel pembelian hanya 2 kolom, yaitu ID pembelian dan ID produk. Sedangkan di tabel supplier saya ngambil nama supplier. Sehingga ketika 2 tabel ini digabungkan jadi satu tabel untuk ditampilkan saja, akan muncul ID pembelian, ID produk, ID supplier, dan nama supplier. Nah, penggabungan 2 buah tabel yang berpasangan, nah ini yang disebut dengan inner join. Nah, ciri inner join itu adalah di tabel pembelian dan tabel supplier ini masing-masing ada pasangannya, seperti itu. Sehingga ketika ini ditampilkan, datanya tidak akan lebih dari isi tabel pembelian maupun supplier. Dan untuk lebih jelas, kita lihat contohnya. Baik, kita masuk ke anggota inner join pertama, yaitu natural join. Logika dari natural join yaitu sama seperti inner join pada umumnya, itu akan menampilkan data kalau datanya itu di tabel kiri dan tabel kanannya sama. Artinya kalau berpasangan, ada pasangan yang sama tabel kiri dan tabel kanan, maka datanya akan dikeluarkan. Sehingga karena seperti itu, maka syaratnya di natural join nama kolom itu harus mempunyai nama yang sama walaupun tipe datanya berbeda, ya. Itu syarat utama natural join. Nama kolom sama, tipe data boleh berbeda. Nah, sintak natural join yaitu select table 1 titik kolom, table 2 titik kolom from table 1 natural join table 2. Nah, nama table ini sifatnya opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Di dalam sintak dan selanjutnya di dalam query, scriptnya saya buat warna seperti ini, warna-warni kayak anak TK ya, biar Anda semangat. Dan kedua, biar jelas pembagian nama kolom yang diambil dari masing-masing nama tabel. Sehingga nanti untuk tabel 1 akan selalu menggunakan warna hijau.
Untuk tabel 2 akan selalu menggunakan warna orange juice ya. Dan script menggunakan warna hitam, select sama from. Sedangkan nama join saya berikan warna merah. Hingga nanti Anda jelas scriptnya yang mana, kolomnya yang mana, tabelnya yang mana, serta join itu yang mana. Oke. Nah, kita kembali lagi ke logikanya yang di sini. Nah, di dalam tabel pembelian dan tabel supplier ini kebetulan punya nama yang sama, yaitu ID supplier yang ini, ID supplier, juga ID supplier, dan kebetulan juga lain namanya sama, tipe datanya pun sama. Jadi kalau yang ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ini pasti akan keluar hasilnya karena syaratnya sudah terpenuhi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, oke, sebelum ke sini saya sini dulu biar jelas. Nah, contoh yang ini akan kita buatkan soalnya. Nah, untuk menampilkan ID pembelian dan ID produk dari tabel pembelian, dan untuk menampilkan nama supplier dari tabel supplier, serta masing-masing penghubungnya ID supplier dari masing-masing nama tabel akan kita buatkan soalnya seperti ini. Nah, menampilkan ID pembelian, ID produk, ID supplier, dan nama supplier. Maka ketika dibuatkan akan muncul scriptnya begini. Select ID pembelian, ID produk, dan ID supplier, nama supplier from pembelian, natural join supplier. Sekarang jelas. Jadi pembelian, produk, dan supplier atau ID supplier itu adalah kolom kepunyaan tabel pembelian. Sedangkan nama supplier itu adalah kolom kepunyaan supplier. Oke, kita masuk ke konsol, kita coba scriptnya. Select ID pembelian, ID produk, ID supplier, nama supplier. From pembelian, natural join supplier. Udah begini. Nah, maka jumlah data yang ada di tabel pembelian yang sesuai dengan tabel supplier, jumlah datanya ada 57 ya. 57 data seperti ini. Nah, di dalam slide saya buatkan tampilannya karena ini tampilannya panjang, jadi saya singkat seperti ini. Kalau untuk di slide, saya ambil 5 data dari data yang pertama. Nah, saya ambil 7 data dari data yang pertama, dan saya ambil 2 sampai 3 data dari data yang terakhir. Sehingga nanti kalau Anda ngecek akan mudah, tinggal ngecek data awal dan data akhir. Kalau data awal dan data akhirnya sama, berarti script yang Anda buat sudah benar. Oke ya. Ini contoh natural join. Selanjutnya kita masuk ke contoh natural join yang kedua. Ini soalnya. Menampilkan ID pemesanan dan tanggal pesan.
ID produk, saya tampilkan juga nama produk, harga jual, dan stok. Nah, kalau dilihat dari soalnya dan dilihat dari kolom yang diminta, maka ini adalah natural join untuk menghubungkan antara tabel pesan dengan tabel produk, gitu ya. Maka scriptnya seperti ini. Nah, di sini ada penambahan A di depan nama kolom. Nah, jadi cara penulisan natural join ada dua. Anda bisa nulis seperti ini supaya lebih jelas lagi karena kan nanti kalau di script itu tidak ada warnanya untuk mempertegas nama kolom, jadi disertakan nama tabel. Jadi pesan itu tabel pesan itu punya nama aliasnya A, tabel produk itu punya nama aliasnya B. Jadi ketika dituliskan untuk lebih jelas, maka Anda tuliskan di sini A titik ID pesan. Jadi nama kolom yang anggotanya A atau yang anggotanya pesan harus menggunakan nama aliasnya A. Di A titik ID pesan, A tanggal pesan. Nah, sedangkan yang ID produk ini tidak berubah warnanya, baik berubah ke arah hijau ataupun berubah ke arah orange. Kenapa ID produk tidak berubah warna? Atau di sini kenapa ID produk tidak disertakan di depannya nama tabel, baik A ataupun B? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ID produk itu adalah kolom yang digunakan sebagai primary key dan foreign key. Karena nama kolom ini ada di keduanya, maka kita tidak perlu menyebutkan identitas A atau B-nya sebagai nama tabel. Jadi cukup menulis ID underscore produk. Jelas ya? Nah, selanjutnya tinggal menyebutkan nama tabel yang kepunyaan B, yaitu nama produk, stok, dan harga jual. Lalu from pesan A natural join produk B. Oke, kita ke konsol lagi. Oke. Jangan pusing ya ketika bolak-balik konsol sama slide karena memang seperti ini kalau kita belajar bahasa pemrograman secara tidak langsung gitu ya atau online. Oke, select A ID pesan ya. Nah, di sini penulisannya tidak masalah mau huruf besar atau huruf kecil untuk script. ID produk, tapi maaf ada yang salah, maaf ada yang kurang, yaitu tanggal pesan. ID pesan, tanggal pesan, ID produk, ini ID produknya kebanyakan. Nah, terus nama produk, nama produk ini kepunyaan dari tabelnya B. Ya, nama produk, stok juga kepunyaan dari tabelnya B. Lalu harga jual. Harga jual juga kolom kepunyaan tabel B. From pesan natural join produk. Oh maaf, yang salah ini.
Si pesannya tidak menggunakan nama alias, produk juga nggak menggunakan nama alias. Sekarang kita gunakan. Oh, maaf juga, belum di setting lagi. Set line size 200. Nah, tampilan seperti ini. Jadi kita punya nama pesan, tanggal pesan, ID produk, nama produk, stok, dan harga jual. Jadi jumlah orang yang sudah memesan produk ini jumlahnya ada 82. Dan 82 transaksi pemesanan. Oke ya, ini menggunakan natural join. Nah, sekarang bagaimana kalau dari bentuk natural join diubah ke bentuk yang lainnya? Misalnya ke dalam bentuk using, join using, atau join on. Oke, kita lihat ke script biar jelas. Baik, untuk inner join yang kedua yaitu using clause. Using clause ini merupakan pertegasan dari natural join. Karena di using clause ini disebutkan nama kolom penghubungnya. Nama kolom penghubung yaitu nama kolom yang ada di tabel kiri dan nama kolom yang ada di tabel kanan. Atau dengan kata lain, dia adalah sebagai foreign key dan sebagai primary key. Oke. Nama penghubung ini harus nama yang sama, tidak boleh beda. Seperti yang saya bilang di natural join, misalnya nama penghubungnya di tabel kiri namanya ID pesan. Di tabel kanannya namanya kode pesan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kalau di tabel kirinya ID pesan, maka di tabel kanan pun sama ID pesan. Oke. Sedangkan untuk tipe data itu boleh beda. Jelas ya? Nah, sintaknya sama seperti sintak natural join, cuma di sini dipertegas menggunakan nama kolom. Seperti yang Anda lihat di dalam gambar seperti itu. Oke. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal kita menggunakan contoh soal yang sama untuk natural join, contoh yang kedua. Sekarang diubah ke dalam using clause. Nah, kita tampilkan dulu jawaban natural join-nya seperti ini. Select A titik ID pesan, A titik tanggal pesan, ID produk, B titik nama produk, B titik stok, B titik harga jual, from pesan, nama aliasnya A, natural join, produk, nama aliasnya B. Nah, seperti yang Anda lihat semua di sini, di natural join di sini tidak disebutkan nama primary key-nya atau tidak disebutkan nama penghubung antar tabel pesan dan tabel produk. Nah, sekarang ketika menggunakan using clause, nama itu dimunculkan, yaitu ID produk. Jadi penghubung antar tabel pesan dan tabel produk namanya ID produk. Begitu. Nah, selain nama alias bisa disingkat dengan huruf, nama alias juga bisa Anda tuliskan langsung menggunakan nama tabelnya, seperti yang di bawah ini. Yang tadinya A sekarang pesan. Jadi tabel pesan titik ID pesan, tabel pesan titik kolom tanggal pesan, ID produk
tidak menggunakan tabel karena ID produk ada di kedua buah tabel. Terus produk titik nama produk dan produk titik stok from pesan. Nah, sekarang ketika nama tabel itu dituliskan di depan nama kolom, maka nama tabel yang bersangkutan tidak memerlukan nama alias begitu. Jadi Anda boleh pilih mau menggunakan nama tabelnya menggunakan nama alias atau tidak. Silahkan. Nah, sekarang kita akan coba script join using di konsol. Apakah hasilnya sama dengan natural join? Kita buktikan. Select, kita buat yang ini dulu ya, yang A pesan, ID pesan, koma A tanggal pesan, terus ID produk, B nama produk, B stok, B titik harga jual, terus from pesan, nama aliasnya A, join produk, nama aliasnya B, using untuk menuliskan nama kolom penghubung, yaitu kolom penghubungnya sebagai primary key dan sekaligus sebagai foreign key, yaitu ID produk. Nah, hasilnya kita lihat di sini. ID pesan, tanggal pesan, ID produk, nama produk, stok, harga jual. 7 data pertama, gula pasir, gula pasir, gula pasir ini garam berjodium bata. Nah, 3 data terakhir adalah nama produknya susu bubuk merek Denko, susu kental manis Indomilk, Jumlah data ada 82 baris. Nah, kita bandingkan hasil yang dibuat dengan natural join. Kita lihat ke slide. Kita bandingkan dengan contoh natural join yang kedua, hasilnya sama enggak? Oke, kita lihat hasilnya sama ya. Data pertama ada gula pasir 4 kali, garam berjodium, dan 3 data terakhir adalah susu bubuk merek Denko, susu kental manis Indomilk, susu kental manis Indomilk gitu ya. Jumlah datanya sama 82 baris. Oke, jadi script yang pertama menggunakan natural join dengan using atau join using itu hasilnya sama, cuma cara nulisnya yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ke bentuk ketiga dari inner join, yaitu join on. Nah, untuk join on saya munculkan data seperti ini. Kalau yang tadi di awal itu di
materinya natural join sama join using. Kalau Anda lihat penghubung itu mempunyai nama yang sama tetapi tipe data yang berbeda, ya. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan penambahan di dalam tabel pelanggan. Di tabel pelanggan kita tambahkan satu kolom namanya kode pos, ya. Jadi sekarang kode pos tabel berrelasi dengan pelanggan. Di kode pos sebagai primary key, di pelanggan kode pos sebagai foreign key. Nah, karena ada penambahan kolom kode pos, maka kita harus merubah isi data dari tabel pelanggan. Selengkapnya adalah ada penambahan data, yaitu data kode pos. Nah, untuk penambahan data kode pos, Anda tulis skrip seperti yang ini. Nah, alter table pelanggan add kode pos number, ya. Jadi ini untuk menambah kolom baru dengan tipe data number. Nah, setelah mempunyai kolom baru, maka kolom baru tersebut harus diisi datanya. Nah, cara ngisinya supaya gampang menggunakan update. Nah, karena di dalam tabel pelanggan itu ada alamat yang namanya ini D itu di sini kalau dilanjutkan Depok, dan D itu di Pati Ukur. Nah, ada 2 D, maka saya jadikan sebagai acuan untuk pengganti untuk mengisi kode pos. Jadi kalau nanti mengupdate pelanggan dengan kode posnya diisi dengan 45692, kalau alamatnya adalah underscore ini jumlahnya ada 4. Kenapa 4? Karena di situ isinya JL titik spasi, yaitu jalan titik spasi Depok, jalan titik spasi di Pati Ukur, gitu. Jadi ini ada 4 underscore baru D, 4 underscore baru D, sehingga nanti kode pos ini yang jalannya Depok dan di Pati Ukur akan diisi dengan kode posnya 4. Untuk yang Depok akan diisi dengan 45692, untuk yang jalannya di Pati Ukur akan diisi dengan kode posnya 99362. Untuk selanjutnya yang di bawah saya gunakan yang berbeda, update pelanggan, set kode pos 94672. Untuk yang instruksi yang kedua, saya menggunakan patokannya adalah nama pelanggan. Jadi kalau ketemu nama pelanggan yang huruf depannya F, nama pelanggan yang huruf depannya G, nama pelanggan yang huruf depannya H, maka kode posnya adalah 94672. Demikian juga yang bawahnya, kalau ada pelanggan yang namanya C dan J, kode posnya 44862. Nah, silahkan ini Anda kerjakan sehingga nanti kolom kode pos itu terisi penuh sehingga data pelanggan sekarang jadi lengkap. Oke, kita masuk ke konsol, kita lihat isi dari tabel pelanggan.
Kita lihat select. Kebetulan yang saya sudah menambahkan nama kolom dan mengupdate isi dari tabel pelanggan. Jadi sekarang tinggal dilihat hasilnya. Select bintang from pelanggan. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kode posnya terisi semua, sudah saya isikan dengan cara yang tadi. Jumlah pelanggan itu ada 103. Oke ya, jelas ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke slide. Kita teruskan materinya. Nah, jadi kenapa saya tambahkan ke tabel pelanggan itu satu kolom namanya kode pos, tipe datanya number. Nah, karena saya ingin memberikan penjelasan yang mudah-mudahan jelas untuk membedakan sama yang tadi, contoh yang di awal tentang natural join sama using. Kalau di natural join dan using itu contohnya adalah primary key-nya punya nama yang sama, tetapi tipe datanya pun sama, gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya, kayak kita lihat lagi misalnya nih untuk yang eh, produk antar tabel pesan dan tabel produk, kita lihat ke konsol. Des pesan ya, total set line size 100. Oke, misalnya Anda lihat di sini untuk yang pesan, di sini ada ID produk kolomnya dan tipe datanya parchart 2 8 digit. Nah, saya masuk ke produk. Di produk juga sama, ID produk itu parchart 2. Jadi ini namanya sama, nama kolomnya sama, ID produk. Di dalam pesan namanya ID produk, di dalam tabel produk namanya ID produk. Tipe datanya sama, parchart 2 8 digit. Di tabel produk juga ID produk, tipe datanya parchart 2 8 digit. Nah, kita bandingkan sama yang barusan kita buat, yaitu pelanggan. Di tabel pelanggan kita punya kode pos yang barusan kita isi. Kolom kode pos ini tipe datanya number 5 digit. Nah, kita bandingkan sama tabelnya kode pos lagi, sama. Nah, di tabel kode pos ini ada kolom namanya kode pos, tipe datanya parchart, digitnya 5. Oke. Nah, sekarang kita akan mengadakan percobaan ini, bagaimana suatu tabel yang dihubungkan, dua buah tabel dihubungkan, tabel pelanggan sama tabel kode pos, mempunyai nama kolom yang sama, tapi tipe datanya berbeda. Nah, bisa. Yang pernyataan tadi, natural join sama using, kita akan buktikan ya, namanya sama, tapi tipe data berbeda. Kita masuk lagi ke slide.
Oke, ini yang tadi. Nah, menampilkan kode pos dan nama kota pelanggan. Ya. Nah, jadi kalau ini soalnya menampilkan kode pos dan nama kota pelanggan. Kalau menggunakan perintah join using, maka tinggal ditambahkan di depan usingnya kode pos. Ya. Kita coba. Kita coba menggunakan natural join sama join using untuk tipe data yang berbeda. Select nama A, nama pelanggan gitu ya, koma A, sini apa? A, alamat pelanggan. Bentar. Belum di set lain size dulu biar tampilannya bisa panjang. Ini biar cepat ya. Nah, sini nama pelanggan, alamat pelanggan, terus kode pos, terus B, nama kota. Kita buktikan dulu menggunakan scriptnya, joinnya natural join ya. Oke, ini pelanggan, natural join sama kode pos. Oke, seperti ini. Jadi ini kita punya kode pos tapi tipe data berbeda menggunakan natural join. Jumlahnya datanya sama ya, 103. Nah, di sini sudah muncul. Ketika kode posnya muncul, maka dimunculkan nama kotanya. Jadi sekarang yang ini kan kalau yang tadi, nah kalau yang ini ketika hanya ditulis seperti ini, select bintang from pelanggan, yang muncul ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, jenis kelaminnya, kode pos. Nah, kode pos ini itu nama kotanya apa? Nah, sekarang kita hubungkan menggunakan natural join. Nah, setelah dihubungkan menggunakan natural join, maka muncul nama kota. Oh, ternyata Galih Esan ini Jalan Galunggung 55, dia ada di Semarang. Oke. Brian Noval ini Baranang Siang 56 ada di Bandung Timur. Misalnya seperti itu. Jadi kode pos 45692 itu kode pos untuk Bandung Timur misalnya. Dan seterusnya. Oke. Sehingga sekarang datanya sudah lengkap. Nah, yang tadi di Pati Ukur itu ada di Kota Malang. Ya, Kota Malang. Sedangkan yang Depok
Nah, Depok itu Bandung Timur. Jadi setiap ketemu jalan di Pati Ukur itu pasti kotanya di sini Kota Malang. Kalau ketemu jalan Depok, kotanya Bandung Timur. Gitu ya. Coba kita lihat ke atas ada nggak Depok lagi. Nah, jumlah datanya ini ada 103 record ya. Nah, sekarang kita mencoba hal yang sama dengan joinnya using ya. Ini natural joinnya kita ganti dengan join using. Join kode pos using kode pos ya. Oke. Hasilnya tetap sama ya. Oke, terakhir ada yang namanya using adalah using on. Nah, sekarang langsung saja lah ya kita di sini. Using on. Nah, kalau using on, maaf, join on. Nah, kalau join on di sini harus disebutkan nama dari masing-masing, nama kolom dan nama tabelnya. Maka di sini harus disebutkan A titik kode pos ke B titik kode pos. Maaf yang di atas. Nah, yang di atas ini karena kita menggunakan join on, maka kode pos tidak boleh polos seperti ini. Kode pos harus disebutkan. Dia mau menggunakan kode pos yang tabel A atau kode pos yang tabel B. Kita gunakan yang tabel B saja ya, karena kode pos itu primary dari tabel B. Jumlahnya sama. Nah, jadi inner join itu ada 3 buah, yaitu natural join, join on, sama join using. Masing-masing dari join ini punya kekurangan dan kelebihan. Nah, sekarang kita akan memaksimalkan dari join on. Nah, apa bedanya join on sama join using? Kalau tadi kan ketika ditulis menggunakan join on itu lebih ribet daripada join using karena harus selalu ditulis nama primary key-nya. Nah, sekarang saya masukkan kelebihan dari join on. Join on itu kelebihannya yaitu di dalam join on maka Anda boleh beda tipe data nulisnya, boleh juga nama kolomnya. Nah, baik, sekarang kita rubah nama kode pos yang ada di dalam tabel pelanggan dengan nama baru yaitu KP gitu ya. Jadi kita buat alter table pelanggan, alter table pelanggan, rename kolom,
eh, tadi itu apa? Kode pos to KP. Oke, kita cek. Sekarang alter table sudah merubah kolom kode pos menjadi KP. Nah, sekarang kita coba select yang tadi, select yang sudah kita tuliskan. Nah, promnya sekarang kita ganti A itu pelanggan. Nah, sekarang si pelanggan ini sudah berubah kode posnya jadi KP. Gitu. Kita cek. Nah, jadi itulah kelebihan dari join on. Join on itu boleh beda tipe data sekaligus beda nama kolom. Oke. Jadi kesimpulannya, natural join untuk kolom penghubungnya, nama kolom harus sama tapi tipe data berbeda boleh. Untuk join using, nama kolom harus sama, tipe data berbeda boleh. Join using sama seperti natural join aturannya. Tapi ketika masuk ke inner join yang ketiga, yaitu join on ini punya keistimewaan tipe data itu boleh sama, boleh tidak, dan nama kolom juga boleh sama, boleh tidak. Karena di join on, nama kolomnya langsung dibandingkan. Penulisannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk yang inner join. Nanti di tutorial berikutnya saya tambahkan dengan bentuk join berikutnya, yaitu outer join. Oke, selamat menikmati hasilnya dari 3 join ini. Selamat mempelajarinya. Jangan lupa nanti di modul yang kedua, di outer join, seperti biasa di akhir pertemuan selalu ada soal yang bisa Anda jawab. Ada 4 soal, silahkan dijawab dengan baik dan benar. Nanti seperti biasa, jawaban yang benar akan dikalkulasi untuk nilai akhir, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.